Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa kembali pada kegiatan pesantren Ramadan tahun ini. Semoga teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Materi hari ini bertemakan keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah ibadah utama yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Membaca Al-Quran merupakan satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Sesungguhnya para malaikat tidak diberikan kemuliaan itu. Namun mereka merindukan diberikan kemuliaan tersebut agar dapat mendengarnya. Keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran yang pertama adalah pahala berlipat ganda. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dia mendapat pahala untuk tiap huruf kebaikan. Dan tiap kebaikan itu berlipat ganda 10 kali. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, diberikan cahaya yang terang di dunia dan akhirat. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan memberikan pada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya lebih terang dari cahaya matahari ke dalam rumah ini. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, obat kegundahan hati. Al-Quran tidak hanya sebagai amal ibadah, tetapi bisa menjadi obat dan penawar rasa gelisah dan khawatir. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Keempat, pemberi syafaat. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan hadir memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kelima, malaikat turun membawa nur dan rahmat. Jika seorang telah mengkhatamkan bacaan Al-Quran, maka dibacakan doa oleh 60.000 malaikat ketika khatam. Hadis riwayat Ad-Dailami. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika dalam rumah kita selalu ada gema Al-Quran, para malaikat akan menyaksikan rumah kita dari langit. Mereka melihat rumah-rumah itu bersinar terang, seperti penduduk bumi yang tengah melihat bintang di langit. Jadi bagaimana nih teman-teman? Jangan ditunda dan ragu lagi ya untuk membaca Al-Quran. Di sini ada sebuah hadis tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran bagaikan jeruk, baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma, rasanya lezat namun tidak berbau. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga yang baunya harum dan rasanya pahit.
Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah handal, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Alhamdulillah, teman-teman. Ayo segera bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran serta menghafalkannya, karena begitu banyak keutamanya, maka raihlah dengan sungguh-sungguh. Semangat membaca Al-Quran dan menghafalnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.